Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, mengerjakan proyek penampil bilangan positif dengan anggota saya sendiri, Imam Akbar dengan NPM 19170510001 dan teman saya Saya sendiri yaitu Hans Christian Herwanto dengan NPM 1917051022. baiklah untuk algoritma, kepada Hans dipersilahkan. Jadi saya di sini bertugas untuk menjelaskan algoritma yang kami buat yaitu algoritma penampil bilangan positif. Algoritma menampilkan bilangan positif ke n atau data yang diinput. Pertama deklarasi x itu integer untuk menginput nilai x. Lalu n juga variabel yang bertipe data integer untuk menginput banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan. Lalu pilihan bertipe data integer juga untuk menginput pilihan. Bil merupakan variabel bertipe data integer juga untuk inisialisasi. Selanjutnya deskripsi. Yang pertama menampilkan baris-baris program menampilkan bilangan positif ke n, lalu pilihannya 1 sampai 4, lalu masukkan pilihan Anda. Nah, di sini diminta untuk memasukkan pilihan dengan variabel pilihan. Lalu kami menggunakan switch case. Variabel dalam switch-nya itu pilihan. Untuk case yang pertama atau pilihan yang satu itu akan menampilkan masukan banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan. Lalu di sini diminta untuk menginputkan dengan variabel n. Di sini kami menggunakan looping for. Jadi di mana i sama dengan 1 sampai dengan n, lakukan inisialisasi bil sama dengan 0. Lalu kami lakukan looping lagi. Jadi ini adalah bentuknya nested looping atau nested for. Di mana j sama dengan 1 sampai dengan i, lakukan jika i mod j hasilnya adalah 0, maka bil sama dengan bil plus 1. Lalu di sini nif untuk mengakhiri if di sini dan n4 untuk mengakhiri looping yang kedua di sini. Lalu kami menggunakan if lagi. Jadi jika bil sama dengan 2, maka akan menuliskan nilai yang disimpan oleh variabel i. Lalu di sini nif untuk mengakhiri if ini, lalu n4 untuk mengakhiri for yang atas. Lalu case yang kedua akan menampilkan masukan banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan. Lalu diminta untuk menginput dengan variabel n. Kami menggunakan for lagi di sini. Jadi di mana i sama dengan 0 sampai dengan n, lakukan jika i mod 2 hasilnya tidak sama dengan 0, maka akan menuliskan nilai yang dihasilkan, nilai yang disimpan oleh variabel i. Lalu nif untuk mengakhiri if dan n4 untuk mengakhiri for. Lalu di case yang ketiga sama juga. Pertama menuliskan masukkan banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan, lalu diminta untuk menginput dengan variabel n. Di sini menggunakan for juga, di mana i sama dengan 0 sampai dengan n, lakukan if i mod 2, jika i mod 2 hasilnya sama dengan 0, maka akan menuliskan nilai yang disimpan oleh variabel i. Lalu nif digunakan untuk mengakhiri if, lalu n4 digunakan untuk mengakhiri for. Di case yang keempat ini juga sama. Pertama menuliskan masukkan banyaknya bilangan yang dikeluarkan lagi, diminta untuk menginput dengan variabel n, lalu menuliskan lagi masukkan nilai x, lalu di sini diminta untuk memasukkan input lagi dengan variabel x. Di sini kami menggunakan for lagi, di mana i sama dengan 0 sampai dengan n, lakukan if i mod x, jika i mod x sama dengan 0, maka tuliskan nilai yang disimpan oleh variabel i. Lalu nif, n4 untuk mewakili if dan for. Lalu jika
berbeda dari 4 case yang tadi, kita tuliskan pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Lalu kita end case untuk mengakhiri case. Selanjutnya, untuk program dijelaskan oleh Imam Akbar. Dipersilahkan. Baiklah kepada Hans. Di sini saya akan share screen. Di sini ada program yang telah dijelaskan algoritmanya sebelumnya kepada Hans. Di sini ada header-nya, yaitu IOStream, lalu ada using namespace std, lalu ada fungsi main-nya. Di sini kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan, yaitu variabel x, n, pilihan, dan bil yang merupakan variabel integer. Lalu ada cout, program penampil bilangan positif ke n bersyarat. Lalu ada cout 1 bilangan prima, cout 2 bilangan ganjil, cout 3 bilangan genap, cout 4 bilangan yang tidak habis dibagi n. Lalu ada cout masukkan pilihan Anda. Di sini program akan meminta nilai dari variabel pilihan dengan cara chain pilihan. Nah, di sini kami menggunakan seperti yang dijelaskan kepada Hans, menggunakan percabangan Swiss case yang dimana untuk nilainya sendiri yaitu pilihan. Ketika pilihannya itu 1, maka masuk ke case 1 akan mengeluarkan cout, masukkan banyaknya bilangan yang Anda ingin keluarkan. Lalu program akan meminta nilai n, jadi cin n. Lalu ada for perulangan dengan nilai i sama dengan 1 sampai batas i dari sama dengan n dan counter i++. Lalu kita inisialisasikan variabel bil sama dengan 0, lalu for lagi sebagai nested looping dengan variabel j bernilai 1 dan batas loopingnya j kurang dari sama dengan i dan counternya j++. Di sini ada percabangan if, yaitu ketika i mod j bernilai 0, maka bil sama dengan bil plus 1. Maksudnya apa di sini? Ketika suatu bilangan kita modkan dengan j, maka jika dia habis dibagi, maka dia bilangan ini lebih dari bilangan. Nah, di sini ada lagi if bilangan sama dengan bernilai 2, maka cout i. Maksudnya di sini ketika syarat dari bilangan prima adalah ketika dia tidak bisa dibagi bilangan itu sendiri atau bisa dibagi bilangan 1. Jadi selain bilangan 1 atau bilangan itu sendiri bukan dianggap bilangan prima. Berarti di sini ada 2 bilangan yang bisa dibagi. Ketika apabila dia lebih, dia tidak dikeluarkan. Selanjutnya untuk case kedua ini sama aja tadi, masukkan banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan. Program meminta nilai dari variabel n, dan di sini ada for perulangan dengan nilai i diinisialisasikan sebagai 0, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Di sini if jika i dimodin 2 bukan bernilai 0, maka akan dikeluarkan nilai i-nya karena di sini bilangan ganjil. Bilangan ganjil ketika dia dibagi dengan 2 dan dia memiliki sisa dari pembagian, bisa dipastikan bahwasanya bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Selanjutnya untuk case ketiga sama aja dengan tadi, masukkan banyaknya bilangan yang ingin dikeluarkan. Cn n for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, dan i++. If i mod 2 sama bernilai 0. Maksudnya di sini pilihan ketiga adalah bilangan genap. Bilangan genap apabila dibagi dengan 2, maka tidak memiliki hasil bagi. Jadi di sini jika dia i dimodin 2 sama dengan 0, maka program akan mencetak nilai i itu sendiri. Lalu kalau misalnya
untuk case yang keempat, sama aja masukkan bilangan yang ingin dikeluarkan, program meminta nilai dari variabel n, in n, lalu out, masukkan nilai dari x. Nah, di sini masukkan nilai x ini adalah untuk membagi nilai yang diinputkan dengan x. Lalu ada for dengan nilai i-nya sama dengan 0 dan batasnya sampai dengan i kurang dari sama dengan n, dan counter i++ if i mod x sama dengan 0. Jadi di sini kan untuk yang keempat bilangan yang habis dibagi x. Berarti apabila dia bilangan i counter tadi dibagi dengan x itu habis, maka di sini program akan mencetak nilai i itu tersendiri. Lalu ada default apabila user memilih bukan pilihan 1 sampai 4, maka program akan mengeluarkan hasil tidak ada pilihan Anda. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.